Itu saya buka pintunya, itu baru ruangannya gelap. Tunjuk saya itu ditusuk sama jarum, apapun yang kamu mau, kamu dapet. Dan saya lihat di situ ada 6 meja. 6 meja yang diisi setiap satu mejanya itu satu orang. Yang 5 perempuan ini mereka sedang berhubungan. Jadi setiap Selasa malam Rabu itu jam 7, saya selalu ke situ. Ada pujian-pujian ke seseorang makhluk atau apa? Iya, ada pujian-pujian mengarah ke makhluk gitu kan. Mona janji Bu, Mona bakal tetap di Islam. Mona bakal di Islam, Bu. Mona bakal rajin sholat, bakal rajin ngaji. Puasa bakal terus puasa, Bu. Ibu bangun, tapi tetap ibu saya nggak bangun, Bang. Mana lagi nggak ada uang, Bang. Ibu RW udah ngomong, Mbak ini mau dikuburin kapan? Berawal hanya dari ajakan berdoa yang katanya jalan untuk kesembuhan. Namun, doa berubah menjadi mantra, dipaksa tunduk pada sosok yang dipuja. Mereka berkumpul di ruangan hampa, menyebut nama lain selain Tuhan yang esa. Sekte sesat penjerat jiwa manusia ini membawa kesesatan pada kehidupan Mbak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam dimanapun sobat berada? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Dan mudah-mudahan sobat rezekinya juga melimpah. Sobat, hari ini sudah kita hadirkan seorang narsum. Ini baru dan kisahnya juga menarik. Namanya Mbak Mona. Apa kabar Mbak Mona? Alhamdulillah baik, Mang Eng. Sebelumnya tim ucapkan terima kasih ya Mbak Mona sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Kemarin waktu mau berkisah di Malam Mencekam ini menghubunginya lewat apa? Saya komen dulu di YouTube, terus abis itu kata YouTube-nya itu dibalas kan, kata adminnya suruh WA, terus akhirnya saya WA. Itu nungguinnya lama juga itu. Lama ya? Lama. Waduh, kenapa bisa lama ya? Mohon maaf ya, mungkin karena banyak yang mau bercerita juga. Iya. Mbak Mona di mana tinggalnya? Saya di kota Cirebon. Di Cirebon ya? Iya. Oh jadi dekat ya? Dekat. Oke baik, dan sobat yang ingin meluangkan atau curhat di Malam Mencekam silahkan hubungi adminnya, sudah tertera di kolom deskripsi di bawah. Mbak Mona apa kesibukan sekarang ini? Saya mengajar di TK. Di TK masih? Masih. Guru TK ya? Sudah berapa lama? Kalau yang sekarang ini baru, soalnya ini yayasan sih, jadi baru berjalan 2 bulan ini. Tapi sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah ngajar di TK, di SD. Oke, perjalanannya juga sudah panjang berarti ya. Dan sobat, Mbak Mona ini punya kisah yang serem menurut saya. Jadi apa namanya? Pernah bergabung ke sebuah komunitas ya. Lebih tepatnya disebut sekte. Atau sekte, mana yang benar ya? Sekte. Sekte, boleh. Dan demi kesembuhan ibunya, Mbak Mona ikut bergabung di komunitas itu ya. Sampai akhirnya nanti kita nonton bersama kisahnya. Baik, sobat jangan kemana-mana, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbak Mona. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Mona. Awalnya begini Mang
Dari tahun 2015. Di tahun 2015 ini saya nggak punya kawan Mang di kelas tuh. Kenapa saya bisa nggak punya kawan? Jadi waktu pas SMA kelas 1 itu tuh saya sudah ikut eskul paskibra, di mana eskul paskibra ini kan harus dispen tuh. Dispen 1 bulan full buat 17 Agustusan. Dimana saya nggak ada kontek-kontekan ke teman kelas, bahkan teman kelas pun saya nggak punya nomornya. Jadi saya fokus ke paskibra. Waktu pas saya masuk itu ternyata saya sudah tidak dikerumungi sama teman-teman lagi atau berteman sama teman-teman lagi. Bahkan saya yang tadi duduknya berdua sama teman saya yang awalnya sama si Farah ini, itu saya pindah sama teman saya yang satu paskibra sama saya. Nah habis itu saya juga nggak tahu tuh permasalahannya apa, tahu-taunya saya dikasih tahu kamu tuh waktu pas di paskibra suka ngomongin teman kelas. Saya jelaskan saya nggak punya kontak kalian, jadi bagaimana saya mau ngejelek-jelekin teman saya gitu kan. Terus akhirnya kerja kelompok pun saya nggak punya temen Mang saya nggak ada temennya buat kerja kelompok, saya sendirian. Abis itu saya berceritalah sama teman SMP saya, tapi dia sekolahnya bareng sama saya juga di SMA-nya. Saya bercerita sama si Indah ini, Indah saya nggak punya temen dah di kelas karena saya di paskibra ternyata saya diceritakan yang enggak padahal nggak seperti itu. Nah mohon maaf nih Mang sebelumnya nama-nama yang saya ceritakan di sini semuanya sudah saya samarkan ya. Nah jadi lanjut cerita lagi. Ya saya bilang gini, saya punya teman tapi teman eskul, teman paskibra sama teman OSIS aja. Jadi saya nggak punya teman di kelas, jadi saya nggak punya teman buat kerja kelompok dan nggak punya teman yang di luar gitu kan. Setelah saya bercerita sama si Indah ini, si Indah bilang iya Mon saya juga sama digituin, saya nggak punya kawan. Oh yaudah Mon kamu mau nggak? Biar ada teman, kamu ikut sama saya. Terus saya bilang gini, yaudah iya mau. Terus akhirnya kita naik motor nih pulang sekolah itu. Pulang sekolah naik motor ke salah satu rumah. Nah rumah ini rumahnya mewah, megah. Lokasinya di... Nah itu rumahnya itu panjang ya Mang Jadi bukan yang kayak luas gitu tapi memanjang rumahnya. Kalau dilihat dari luar itu rumahnya rumah yang bagus gitu. Ya backgroundnya background warna putih lah rumahnya. Terus masuk pas dibuka pintu pertama itu ya itu ruangan tamu kayak ada drum band, ada gitar, ada TV kayak kursi-kursi gitu. Nah baru tuh pas saya masuk ke ruangan selanjutnya itu saya buka pintunya, itu baru ruangannya gelap. Beda kayak ruangan sebelah. Ruangannya udah gelap dan saya lihat di situ ada 6 meja. 6 meja yang diisi setiap satu mejanya itu 1 orang. Ya 1 orang. Nah itu yang 5 perempuan 1 laki-laki. Yang 5 perempuan ini mereka sedang berhubungan dengan makhluk halus tapi dia berbentuk kain. Kalau misalkan yang laki-laki juga sama dia berhubungan, tapi bedanya kalau di perempuan berhubungan sama laki-laki ini itu si laki-laki kan posisi perempuan di bawah. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau laki-laki itu kan kalau kain jadi berbentuk kelamin laki-laki. Nah kayaknya di meja yang kedua ini itu tuh ejakulasinya sudah keluar, jadi saya bisa memastikan bahwa itu sedang berhubungan. Nah kalau yang laki-laki berhubungan dengan perempuan ini kainnya berbentuk postur tubuh wanita. Ya ada buah dadanya gitu tapi berpostur aja. Ditutup kain apa itu? Warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Tapi Kayaknya jelas berbentuk seperti ada orang ditutup gitu ya? Iya,
Kalau misalkan manusia ada tulang-tulangnya, tapi kalau itu kain plok kayak angin gitu. Tapi bener-bener itu kain yang berbentuk kayak manusia tapi sayangnya tidak bertulang aja gitu. Lalu di situ selain orang-orang itu ada siapa lagi? Sudah, cuman mereka lagi melakukan hal seperti itu. Mbak Mona dan siapa lagi? Saya lewat. Jadi kan mau ke pintu selanjutnya itu lewat pintu yang kedua ini, ke ruangan kedua ini. Baru masuk tuh saya ke pintu yang ketiga, itu tujuannya ke pintu ketiga itu saya mau bertemu dengan ketuanya. Saya masuk ke pintu ketiga, dia bilang, "Oh ini anak baru ta?" Saya bilang, "Iya, saya anak baru." Dia bilang gitu. "Ya udah, namanya siapa?" "Namanya Mona Lisa." Aku bilang gitu kan. "Ya udah Mona, kalau misalkan kamu mau gabung boleh nggak saya pinjem tangan kanan kamu dan saya mau telunjuk kamu." Ya udah saya kasih Mang. Saya kasih, ternyata telunjuk saya itu ditusuk sama jarum yang dimana di bawahnya itu sudah ada wadah hitam yang kalau ditusuk kan pasti keluar darah. Darahnya itu netes ke wadah hitam itu. Dan itu tuh wadah hitamnya udah ada banyak darah gitu. Dan selain banyak darah di sebelah-sebelahnya juga ada kembang-kembang. Setelah saya perhatiin ruangannya ternyata di situ ada logo Mang. Logonya logo bintang dan ada kayak kepala banteng itu. Setelah saya lihat, terus abis itu karena saya kalau bahasa zaman sekarang mah ilfil ya. Karena saya lihat ruangan yang kedua ini seperti ini bebas, itu saya kayak nggak mau lanjut lagi. Jadi akhirnya saya ngomong sama teman saya, udah selesai kan, pulang yuk, kata saya tuh. Kalau teman sudah bergabung? Sudah, teman saya sudah bergabung. Jadi teman saya makanya tuh mengajak saya gitu kan. Nah terus akhirnya saya ini ke teman saya, udah yuk pulang, aku bilang gitu kan. Ya udah tuh pulang. Pas pulang itu saya emang nanya-nanya sama si Indah ini. Indah tadi itu maksudnya gimana? Ya itu namanya perjanjian. Perjanjian antara kamu dengan kita. Bahwa kamu ikut sama kita gitu. Oh kayak gitu ya. Tapi saya di dalam hati saya tuh Mang saya gak mau lanjutin karena saya ilfil. Kayak berhubungan kayak gitu tuh kan saya ilfil gitu kan. Jadi saya cuma mendem di hati saya aja, tapi saya nggak ngomong sama Indah. Terus saya bilang, "Dah kamu di situ udah berapa lama?" "Oh saya juga baru, tapi waktu pas saya masuk SMA." Nah itu tuh Mon, apapun yang kamu mau, kamu dapet. Emang tujuan saya kan ke situ apapun yang saya mau itu tuh dapat gitu kan. Terus abis itu kata Indah, udah jalanin aja, saya aja udah dapetin ini kok apa yang saya mau seperti handphone, temen di luar banyak gitu kan ya walaupun temen di kelas belum saya dapetin kata dia. Terus abis itu saya tanya lagi, terus kalau di situ ngapain aja Ndah? Oh ya itu biasa nanti mereka ngobrol-ngobrol berbincang apa yang kamu inginkan, apa yang dia inginkan kita obrolin. Kalau misalkan ada yang misalkan kamu nggak punya sesuatu, misalkan kamu nggak punya uang, nanti mereka bisa patungan apa yang kamu mau dia kasih gitu. Oh gitu ya Ndah. Iya enak sih katanya. Saya aja waktu pas itu nggak punya uang, saya minta uang 5 juta di situ dikasih. Jadi komunitas yang itu nanti bakal ngasih uang iuran gitu buat si Indah ini. Oh ya udah. Terus berkelanjutlah besok harinya. Besok harinya itu saya sibuk dengan eskul paskibra sama OSIS. Dia nanyain, "Mon, ayo mau ikut gabung lagi nggak?" Saya bilang, "Aduh Ndah, saya sibuk banget nih di OSIS sama di paskibra." Saya tuh bilang gitu. Terus akhirnya nggak ikut gabung. Berkelanjut dia nanyain yang dimana akhirnya saya baru tahu dia keluar sendiri, keluar dari sekolah. Akhirnya saya nanyain, "Kenapa kamu keluar sekolah?" "Iya gak apa-apa Jessa, karena sayanya gak punya temen," dia bilang gitu. Ya terus gak ada hasil dong kamu ikut gabung ke situ, katanya kamu mau dapat temen di kelas. Ya tapi saya udah cukup
saya sudah cukup punya banyak uang dan saya juga sudah cukup punya teman yang di luar, dia bilang gitu kan. Di kelas berapa itu keluarnya? Di kelas 1 masih baru. Saya nanya lagi sama Indah, "Dah, itu tuh kelanjutannya kamu masih di sana?" "Iya masih, saya masih di situ." "Terus ngapain lagi Indah?" "Oh kalau untuk sekarang udah gak ada pergaulan bebas, kamu mau ikut gabung lagi gak?" "Oh enggak Indah, sayangnya sibuk." Saya bilang saya selalu sibuk, saya sibuk. Dan berkelanjutlah udah sampai situ tuh Mang saya udah gak kontek-kontekan lagi sama Indah. Karena saya sudah mulai fokus kan, udah naik kelas 2, saya udah jadi senior nih. Jadi saya sudah ngajarin junior-junior saya di Paskibra maupun di OSIS. Nah berkelanjut sampai saya lulus SMA dan udah gak ada kejadian apa-apa sampai saya kuliah. Kuliah juga saya mulai aktif nih Mang kayak ikut kegiatan di kampus. Bahkan saya juga sering dipakai sama dosen buat jadi drijen, terus pernah jadi ketua KPUM dan di kelas pun saya menjadi kosma atau koordinator kelas mahasiswa. Jadi saya sudah memiliki banyak teman itu di kelas itu, jangankan di kelas, di jurusan fisika, jurusan lain-lain juga saya punya banyak teman. Nah tapi Mang di tahun 2024 ini, dimana tepatnya di bulan Juni itu saya sudah digoncangkan padahal itu sudah menjelang skripsi saya. Skripsi saya ini kan mengenai tentang PBL atau Problem Based Learning, di mana harus memberikan isu-isu terhadap peserta didik saya. Jadi sudah anak-anak dikasih permasalahan ditambahin lagi nih pertanyaan-pertanyaan permasalahan lagi. Jadi kan karena ini rentang umur, jadi saya bertanya nih sama teman saya yang di univ lain. Nah saya tuh nanya ke teman saya namanya Mila. "Mil, saya boleh nggak mau nanya-nanya tentang PBL gitu kan." Terus akhirnya ya udah kamu kesini aja ke Semarang, nanti kita ke Jogja, dia bilang gitu kan Mang Terus akhirnya saya tuh ke Semarang juga saya ditemenin tuh sama bapak saya dari rumah ke stasiun Perujakan, dianterin naik Grab. Saya udah ngomong, hati saya tuh udah ini banget ya Mang perasaan saya udah gak enak. Saya bilang gini, "Pak titip ibu ya," aku tuh bilang gitu. "Awas ibu," aku tuh bilang gitu kan. Nah udah tuh saya berangkat dari Cirebon ke Semarang, Semarang ke Jogja. Ke Jogja emang urusannya buat perkuliahan, terus akhirnya cuma sehari tuh Mang Terus besoknya saya pulang siang, saya dikabarin sama bapak saya. Ditelepon, "Nok pulang cepet, ibu jatuh." Saya langsung tuh pulang. Terus abis pulang saya di dalam kereta tuh cemas gitu. Saya minta tolong ke teman saya, namanya Dia. Saya bilang ke dia ini manggilnya Nok. "Nok tolong Nok, ke rumah katanya ibu jatuh," bilang gitu kan. "Tolong Nok." Iya aja kata dia iya. Terus video call tuh, ibu saya emang gak apa-apa Mang Yaudah saya tenang tuh, ibu saya gak apa-apa. Nyampe di rumah tuh saya malam jam 8 malam, saya ngeliat ibu saya lagi bobo. "Ibu katanya jatuh." "Iya Nok, ibu jatuh," kata ibu tuh. "Gimana Bu cerita bisa jatuhnya?" "Oh iya ibu tuh tadi abis bawa air, terus ibu taruh, ibu tuh abis berantem sama bapak, ibu mengkel." Dongkol hati ibu tuh sama bapak, tapi ibu gak bisa nguapin waktu pas ada bapak. Emang ibu saya tuh kalau misalkan mau marah, kesel itu tuh gak bisa langsung nguapin ke orangnya, tapi kalau orangnya udah pergi baru dia nguapin. Terus akhirnya ibu tuh marah-marah sendiri Nok. Ibu marah terus ibu tuh jatuh, kayaknya kepelarak jatuh. Itu pas udah jatuh ibu ngesot Nok, ngesot ke depan pintu minta tolong ke tetangga. Ke tetangga laki-laki, "Papa tolong panggilin Pak Darsa," bapaknya saya gitu. "Panggilin Pak Darsa buat ini nganuin saya jatuh." Ya udah tuh si tetangga itu nyamperin bapak, pas nyamperin bapak pulang. Ya itu Nok, ibu tuh ininya nih udah mengsol, terus ininya udah tangannya udah gini dan kakinya yang dua-duanya gak bisa jalan kata ibu.
Ibu tuh waktu pas jatuh itu tuh kayak didorong sama laki-laki besar badannya dan itu tuh hitam. Terus gimana Bu? Ya udah nggak ada aja bilang gitu. Terus sama bapak tuh diiniin sama bumbu dapur kayak gitu lah, kayak serai, salam kayak gitu. Terus daun kelor, bapak tuh dicepret-cepretin sama garam juga, garam kasar. Udah kayak gitu tuh, ya udah Nok, ibu tuh sekarang nggak apa-apa nih. Iya Mang, nggak apa-apa. Itu ibu, saya kan pulang hari Jumat, ibu nggak apa-apa itu waktu pas malam Jumat. Sabtu, Minggu, ibu nggak apa-apa, bisa nyuci baju sendiri gitu kan, bisa masak dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Lanjut di hari Senin pas saya mau berangkat ngajar, ibu saya udah nggak bisa apa-apa Mang. Ibu saya ibarat kata udah stroke lah. Tangannya udah gini aja. Bibirnya nggak apa-apa, dia biasa bisa ngomong bibir mah. Cuman tangannya kayak gini, kakinya dua-duanya udah nggak bisa jalan. Pas ibu saya seperti itu, saya ngajar pun kewalahan pikiran. Terus saya minta izin sama kepala sekolah, terus saya pulang. Saya pulang itu di jam 9, jam istirahatnya anak. Saya pulang, ngelihat ibu saya makin parah. Terus akhirnya saya inisiatif untuk minjem kursi roda dulu nih ke saudara. Pas saya minjem kursi roda, ya ibu dipapah di kursi roda. Aduh Mang, bapak saya kan kerja di juga. Saya sendirian, saya tuh anak satu-satunya Mang. Saya ngangkatin ibu saya tuh susah banget. Ibu saya badannya gede. Ya Allah, perjuangan banget ini. Saya ngangkatin ibu saya di bawah itu Mang, ke kursi roda, jatuh, meleset ibu saya tuh. Karena mungkin kakinya udah gak berdaya gitu kan. Terus ibu udah jatuh, saya teriak-teriakan, tolong, tolong, tolong. Terus akhirnya tetangga tuh nolongin, ya tetangga laki-laki nolongin, ngangkatin ibu. Udah ngangkatin ibu, berkelanjut lah. Wah, ibu saya udah parah kayak gini nih. Saya harus stop kerja. Jadi saya udah gak ngajar lagi waktu itu. Udah saya fokus ke ibu saya. Dan itu apalagi lagi waktunya skripsi. Akhirnya saya gak lanjutin skripsi saya Mang di tahun 2024 itu. Akhirnya saya rajin kontrol tuh Mang Rajin kontrol buat ibu saya. Keadaan juga makin ekonomi makin drastis karena saya gak kerja kan. Terus Mang bayangin dari rumah ke rumah sakit buat kontrol itu saya sama bapak saya dorong-dorongin kursi roda. Dari rumah ke rumah sakit Mang kita jalan kaki sambil ini nggak naik mobil, nggak naik beca. Karena keadaan lagi kritis banget. Bapak nggak kerja ya? Bapak saya kerja di kayak minta air kayak gitu tuh. Nah terus abis itu udah kayak gitu makin parah Mang makin parah. Kaki ibu saya tuh bengkak, membiru, dan bahkan di mata kakinya itu tadinya cuman sebelah kiri. Sebelah kiri itu mata kakinya berlubang, cuman satu tadinya berlubang. Dan itu ada fotonya udah saya kirimin, itu berlubang. Nah kata dokternya suruh dirawat inap, ibu dirawat inap. Dirawat inap juga, wah udah kewalahan, omongannya ngelantur kemana-mana ibu tuh Mang Bahkan kan ibu udah gak bisa empuk di WC, kencing di WC, jadi kan otomatis pakai pempes tuh. Pakai pempes saya dijambak-jambakin kayak udah gak inget itu anaknya. Saya dijambak-jambakin, saya didorong-dorongin, mungkin ini Maya Mang pakai pempes tuh nggak enak gitu loh. Dia ngasih tahu pakai pempes tuh nggak enak gitu. Tapi kan posisi ibu saya seperti itu. Mau pakai alat bantu buat empup itu juga nggak bisa kan, buat ngangkatnya susah. Terus akhirnya ya udah tuh saya ibu pipis posisi hari itu pipis ibu tuh banyak banget Mang Sehari itu bisa sampai 15 kali. Nah itu tuh belum ada sehari, setengah hari jam 12 siang itu tuh ibu pipis udah banyak banget. Nah karena di ruangan ibu tuh cuman ibu sendiri seorang, tapi toiletnya rusak.
Jadi nggak bisa digunain. Kalau misalkan saya pipis ataupun mau buang air pipis ibu itu harus ke ruangan depan, ruangan pasien depan gitu kan. Berhubung hari itu kamar mandinya juga lagi dipakai, akhirnya saya ke depan itu, ke depan. Toilet depan, toilet pendaftaran. Habis itu saya buang pipis ibu, sekalian saya pipis juga. Setelah keluar tuh saya stuck gitu, diem aja. Ya nggak tahu mungkin karena saya stres, saya pusing, saya capek, lelah karena kan ngurusin orang sakit sendirian yaitu Mang itu kerasa banget capeknya. Akhirnya saya melihat di depan itu ternyata ada lukisan. Nah lukisan ini lukisan bebek lah. Nah terus di lukisan itu mancarin sinar tuh. Sinarnya sinar putih mancarin ke jidat saya. Abis itu saya aneh kok ini lukisan bisa ngasih sinar ke saya gitu kan. Ya udah tuh saya nggak mau ambil pusing, saya pulang lagi ke ini ruangan ibu. Ke ruangan ibu itu saya melihat ibu saya makin drop gitu kan. Terus juga lagi ada saudara-saudara pada datang, terus si saudara juga ngasih doa-doa gitu kan. Tapi tetap keadaan ibu saya seperti itu. Lalu di mana ibu saya tuh ribut aja, Nok, ibu tuh pasang susuk, Nok, ibu tuh pasang susuk, lepas. Dia bilang gitu. Terus ibu juga ngomong, kamu tuh jangan aneh, jangan kaget. Kalau misalkan ibu meninggalnya gimana. Karena ibu pasang susuk. Ibu itu bisa pasang susuk ya, ibu baru tuh bercerita. Ibu tuh pasang susuk waktu pas ibu gadis. Kan ibu matanya kayak gini, Nok. Mata ibu saya tuh picek, Mang mata ibu saya picek gitu bukan dari lahir. Tapi dari ibu saya pas kecil. Dari kecil itu ibu saya tuh nakal kan, anak kecil tuh nyabutin bunga kesayangan kakaknya. Posisi kakaknya lagi nyapu pakai sapu lidi. Dibalang tuh sama sapu lidi ke matanya ibu saya karena melihat ibu saya mencabuti si bunga kesayangan kakaknya ini. Dibalang, mata ibu ini hitam-hitamnya sudah gabung sama putih-putih. Kan kalau zaman dulu itu gak ada BPJS ya Mak jadi buat berobat itu susah dan pastinya mahal. Terus juga jauh juga, waktu zaman dulu kan rumahnya pasti berjarak-jarak gitu kan. Sudah kayak gitu ibu saya tuh bilang, ini nih susuknya jarum, Nok, isinya tuh jarum. Nah terus kata orangnya bilang gini, kalau misalkan mau dilepas nanti kesini ya, bilang gitu. Nah terus akhirnya si ibu kan ribut aja mau susuknya mau dilepas tuh. Saya ngechat ke sana kemari, minta tolong ke kepala sekolah saya yang di TK, terus minta tolong ke teman saya, terus ke saudara-saudara juga. Ya akhirnya saya tuh ngomong gini, yaudah Bu, kita cobain dulu yuk ke Masjid Agung. Ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa, saya minta air tuh. Minta air, didoain, abis didoain ya udah balik lagi ke ibu, diusap-usap, terus abis itu nggak ada hasil. Terus saya ngechat ke orang tua murid saya yang di TK karena dia ratu keraton Kanoman, terus akhirnya dikasih air, diinin lagi usap-usap, tetep nggak ada hasil, nggak keluar. Terus baru tuh pas sorenya kata si Firda, yaudah nanti saya ke situ aja sama Amina. Malam harinya baru tuh si teman saya ini manggil guru ngajinya. Saya nggak tahu namanya siapa guru ngajinya, tapi di situ rame-rame Mang di ruangan itu, tapi nggak ada bapak saya. Udah kayak gitu dicabut paksa lah, ibarat kata cabut paksa, digini-giniin sampai digini-giniin.
nggak keluar-keluar. Kenapa nggak kembali ke yang masangnya? Yang pemasangnya ini udah nggak ada. Udah meninggal. Kata ibu tuh pengen dilepas waktu pas udah ketemu bapak. Pas balik lagi itu tuh ibu mau lepas ini Nino, gak ada, orangnya udah meninggal dunia. Jadi ya udah tuh sama si guru ngaji ya teman saya digini-gini tetap nggak ada hasil Mang Tapi temennya saya tuh ngomong sama saya, Mon, tadi kata guru ngaji saya sama paman saya pas megang jempol ibu kamu, bilangnya ruhnya ibu kamu udah di kaki. Berkata yaudah kamu yang sabar-sabar aja, mungkin bentar lagi ibu udah mau nggak ada. Dia bilang gitu. Ya saya menghela napas, yang benar Fir. Iya, dia bilang gitu. Ya udah tuh Mang saya coba ikhlas. Malam harinya saya bobo kan. Ibu saya manja Mang kalau sakit tuh maunya bobo di depan saya tuh pegangan aja. Nah karena ini di rumah sakit kan ada kasur gitu ya. Akhirnya ya itu saya bobo di sebelah ibu saya. Bobo, pegangan tangan saya bobo, baru saya bermimpi malam hari tuh. Bermimpi, di mimpi saya itu Mang saya ketemu sama laki-laki yang berkarismatik, yang gagah. Badannya bagus lah, kalau misalkan menurut saya tuh itu badannya kekar, bagus. Ya wajahnya tampan gitu kan. Posisi saya tuh kecil banget Mang saya kecil kayak bayi. Pakai busana apa? Si itunya itu beliau itu pakai putih. Jubah putih. gitu ya? Iya jubah putih. Wah pokoknya ganteng Mang Saya tuh kayak bayi. Kecil, saya tuh kayak aduh kecil banget saya yang ngerasa. Terus habis itu saya tuh berpikir saya tuh lagi stres kan, di mimpi saya juga, mimpi saya tuh saya lagi stres gitu kan di dalam mimpi saya tuh. Terus akhirnya dia nyodorkan tangan, mau nggak kamu ikut aku? Kalau kamu ikut denganku, apapun yang kamu mau saya kasih dan saya akan memberkatimu. Dia bilang gitu kan. Mau nggak kamu ikut aku? Saya mau ibu saya sembuh, saya bilang gitu kan. Karena yang saya mau cuman itu, kalau ibu saya sembuh kan saya bisa beraktivitas kembali gitu kan ya Mang Ya udah kamu ikut denganku. Saya pegang dia Mang aduh lembut matanya Mang Terus saya jalan itu Mang itu tuh suasana indah sekali, banyak pohon-pohon bunga-bunga, merdu suaranya. Udah kayak gitu dia ulang lagi, kalau kamu ikut denganku apa yang kamu mau aku beri. Terus saya bilang gini, saya mau ibu saya sembuh. Ya udah, saya akan bikin ibu kamu sembuh. Terus udah tuh selesai mimpinya Mang pagi harinya ibu saya kelihatan segar Mang segar. Terus juga si perawat datang sama dokter, ibu boleh pulang ya hari ini, bilang gitu. Itu hari Selasa Mang saya ingat sekali, hari Selasa ibu saya boleh pulang. Wah posisinya hari Selasa itu di rumah sakit banyak orang yang meninggal Mang Ibu saya udah berpikiran bahwa dia bakal meninggal dunia gitu kan. Tapi waktu pas hari Selasa itu ibu saya malah boleh pulang. Menurut bapak saya itu ibu saya masih belum sembuh gitu kan. Tapi badannya segar, ceria dia. Ya udah pulang juga Mang dari rumah sakit menuju ke rumah itu pakai kursi roda didorong-dorong. Kepala ibu saya udah tenggleng kayak gini. Didorong-dorong sampai rumah, terus diboboin, dibawa. Mohon maaf sebelumnya saya juga mau cerita, kalau di rumah saya itu nggak pakai kasur tapi pakai karpet.
boboin pakai karpet di ruang TV itu, karena kan nggak bobo di kamar ya. Di karpet diboboin, terus akhirnya ibu saya tuh merasa sakit lagi. Sakit, aduh sakit gitu kan. Terus abis itu saya tuh langsung tuh, ibu sakit apa? Aku bilang gitu, ini kakinya sakit. Itu padahal baru pulang. Kakinya sakit, saya bilang gitu kan, nggak bisa gerak. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa, mungkin itu efek obat gitu kan. Ibu saya kan diinfusnya di kaki Mang bukan di tangan. Udah kayak gitu, ya udah ibu saya tuh malamnya bisa tidur dengan pulas. Terus berkelanjut lah, di lain hari ibu saya makin drop. Kakinya yang tadinya berlubangnya cuma satu di sebelah kanan, sebelah kiri juga ikut berlubang Mang Jadi dua-duanya berlubang, saya rajinin tuh dibersihin. Ibu saya yang tadinya nggak bisa empup gitu, empupnya di situ, terus akhirnya bisa tuh berdiri gitu kan, mau empup di WC diberdiriin sama saya, masih bisa. Terus akhirnya saya tuh balik lagi ke kamar, saya refreshing sendiri kan, saya punya kamar ya Mak Saya ke kamar, terus saya mikir-mikir mimpi yang semalam itu. Mikir-mikir, abis itu saya tuh langsung WA salah satu orang tua murid. Saya WA ke Mama Rafael, Mah, punten nih sebelumnya saya mau nanya-nanya tentang komunitas ini. Yang Mama juga ikut komunitas ini. Oh boleh Miss Mona, nanti Miss Mona akan saya kasih nomornya ya. Nomornya Kanina. Oke tuh, saya dikasih nomornya Kanina. Pas dikasih nomornya Kanina, saya menghubungi Kanina, ternyata dia rumahnya deket lah dari rumah saya ke rumahnya Kanina ini. Sebentar, jadi mamanya Rapel tergabung di komunitas itu? Iya betul. Tahu dari mana? Karena saya melihat Mama Rafael itu kan punya komunitas juga kan. Jadi saya menghubunginya ke Mama Rafael karena Mama Rafael sudah dilihat dia punya komunitas gitu. Kalau komunitas sebelumnya yang sudah bikin perjanjian itu keluar? Atau Keluar, masih? saya nggak ikut aktivitas itu lagi, nggak dilanjutin. Iya, cuman baru ikut gabung nganuin terus udah besok-besoknya nggak ikut. Berarti ini komunitas baru lagi ya? Iya, ini komunitas yang baru. Saya menghubungi Kanina ini, saya langsung bercerita mengenai mimpi saya, mengenai sakitnya ibu saya. Terus abis itu ya udah kata Kanina, ya udah Nok, kalau kamu mau ikut gabung sama komunitas kita, yuk kita berdoa. Berdoa itu saya. Di komunitas yang baru ini, saya merasa hati saya damai, sentosa, aman lah, tenang gitu kan. Setelah saya awal gabung, didoa-doain, terus saya melihat ibu saya pulang tuh Mang pulang, lihat ibu saya membaik gitu kan, membaik, tangannya yang tadinya dua-duanya itu kan dua-duanya bengkak, cuman tangan kanan aja yang bengkak, yang kirinya udah nggak bengkak, jadi bisa bergerak lah tangan kirinya. Terus abis itu si Kanina ini sering menghubungi saya, Nok, nanti setiap hari Selasa malam Rabu kesini ya, kita kumpul-kumpul, bilang gitu kan. Oke Kak, siap, saya bilang gitu kan. Jadi setiap Selasa malam Rabu itu jam 7, saya selalu ke situ. Posisi waktu pas itu saya gabung itu kan lagi ada acara Muludan nih. Nah pas lagi acara Muludan, ya saya karena komunitas ini kan, saya nggak mau nih ibu saya, bapak saya tahu kalau saya ikut komunitas. Jadi saya kalau misalnya keluar jam 7 kan pasti ditanyain kamu kemana. Saya bilang saya mau ada acara dulu sama teman kuliah, saya selalu ngeles gitu. Padahal saya ke komunitas ini. Setiap saya dari situ pulang, saya berdoa, saya dirangkul sama mereka. Ibu saya sembuh. Jadinya saya ketagihan tuh Mang Saya dikasih link sama Kanina, link doa-doanya. Terus akhirnya saya nyetel, didengerin ibu saya ngomong gini, itu apa? Lagu apa? Oh bukan, itu lagu-lagu biasa aja, saya tuh bilang gitu kan.
Jadi di komunitas itu nyanyi juga? Bernyanyi. Bernyanyi. Dia berdoanya bernyanyi. Ibu efeknya sembuh Sembuh ibu setelah saya. bernyanyi itu? Iya, cuma mendengarkan musik yang saya setel itu. Ibu saya sembuh. Terus baru tuh Mang yuk Bu, ibu kelihatannya sehat, kita belajar jalan. Belajar jalan Mang Kalau sama saya diajarin jalan, kalau sama bapak saya enggak, karena mungkin bapak saya udah tua, susah buat angkat ibu saya, jadi bapak saya males gitu. Kalau sama saya, tak, ayo angkat. Belajar jalan, bisa Mang Itu sebulan, 2 bulan membaik. Ya tapi ya itu, tangannya masih kayak gini, tenggleng, gak bisa gerak. Kakinya ya udah bisa mau berjalan gitu kan. Suatu hari kayaknya ibu saya udah mulai curiga sama saya. Karena setiap Selasa malam Rabu jam 7 saya selalu keluar. Ibu saya kayaknya curiga. Jadi saya tuh memutuskan untuk jujur sama ibu saya. Saya jujur, Bu, maafin Mona ikut komunitas ini, komunitas X. Ya Allah Nok, itu kan musyrik, ibu saya bilang gitu. Itu tuh iblis itu tuh. Tapi buktinya ibu sembuh, saya tuh bilang gitu kan Mang Wah, ibu saya udah sedih itu sampai cerita-cerita ke tetangga Mang Ibu saya cerita-cerita ke tetangga. Itu anak saya si Mona ikut komunitas ini Di dalam komunitas itu apa aja yang dilakukan Mbak Mona? Cuman ya itu bercerita, saya bercerita sama mereka. Curhat gitu? Iya, bercerita. Terus ya udah ayo kita sama-sama berdoa untuk kesembuhannya ibunya Mona. Ya berdoa. Pakai bahasa apa? Arab atau? Pakai bahasa Indonesia ngomongnya. Bisa dicontohkan nggak? Sedikit aja. Sedikit Misalnya? aja. Misalkan gini. Yuk kita berdoa sama-sama buat kesembuhannya ibunya Mona. Lalu ibunya Mona juga bisa sembuh seperti sedia kala. Seperti itu doanya Mang Biasa ya? Biasa. Seperti kalau misalkan kita ngaji, pasti kan ada arti-artinya. Nah, sama seperti itu, tapi bahasanya mungkin lebih halus. Ada pujian-pujian ke seseorang, makhluk atau apa? Iya, ada pujian-pujian mengarah ke makhluk gitu kan. Di situ nggak curiga ya? Kalau siapanya saya yang curiga, saya curiga enggak. Saya Mbak Mona nggak curiga apa-apa. Karena tujuan saya cuma satu, ibu saya sembuh. Jadi saya nggak ada curiga gitu. Karena kan setelah saya bergabung dengan komunitas ini, itu tuh ibu saya sembuh gitu tuh Mang Nah, tapi setelah saya bercerita sama ibu saya seperti itu, ibu saya marah, tapi saya tetap lanjutin. Setelah saya cerita pertama sama ibu saya, besoknya saya lanjutin. Itu adalah terakhir saya ikut gabung sama mereka, tapi posisinya ada ibu. Berapa anggota komunitas itu kira-kira? Banyak Mang ada lebih dari 15. Itu kan ada anak-anaknya juga. Ada yang seumuran kayak saya tapi laki-laki. 15 orang? 15 orang. Banyak, suami istri. Terus ada yang itu kayaknya isinya keluarga semua deh. Keluarga dari Kanina ini. Terus ibu saya baru ngomong sama saya, Mang Nok, ibu udah capek, udah lelah. Emang Mang itu kan seminggu ibu saya pengen gak ada ya Mang Saya lihat mata ibu saya udah turun ke bawah. Udah hitam ininya kelopak. Hidungnya udah mancung. Kalau misalkan normal kan ini bolongan hidung tuh melebar ya. Itu udah ke atas. Telinga ini udah ke bawah. Mang Terus ibu saya bilang lagi gini. Kalaupun kamu ikut gabung ke komunitas itu, ibu bolehin asal ibu mau sehat total, ibu bilang gitu. Saya bilang, ya udah baik Bu, siap, saya jalanin. Saya bilang ke Kanina ini, Kanina saya dapat izin sama ibu saya buat saya ikut gabung secara resmi di komunitas kakak.
Ya udah Nok, kalau kayak gitu nanti minggu pagi di jam 8 nanti nemuin kakak ya. Itu di ruangan saya nangis Mang E. Udah tuh saya nangis, saya pulang. Lihat ibu saya membaik Mang E, udah sehat total. Ibu saya langsung tuh bilang, Nok, kamu kapan nikahnya? Dia bilang gitu. Ibu pengen ngelihat kamu nikah, bilangnya gitu. Usia ibu tuh pasti nggak lama lagi karena ibu udah tua, apalagi ibu udah sakit-sakitan kayak gini. Bu, kalau orang nikah tuh harus ada modal. Bener nggak Mang E kalau nikah tuh ada modal? Ibu saya sampai nanya ke tetangga, kalau orang nikah tuh emang harus megang berapa sih? Kalau nikah mah gratis, kalau di KUA mah nggak usah ada biaya. Tapi kalau mau ada syukuran ya 100 juta juga cukup, cekatan deh tuh. Duh, dia cuma 1 juta aja. Ibu saya ngabarin tuh ke pacar saya Mang E. Nah baru tuh ibu saya ngomong, kapan kesini mau nikahin Mona, bilang gitu kan. Tadinya ibu saya nggak setuju sama laki-laki ini nih Mang E, karena laki-laki ini nggak pernah sering ketemu ibu. Tapi waktu pas ibu sakit, dia sering banyak komunikasi sama ibu, sering ngasih ibu gitu kan makanan. Jadi ibu tuh senang sama dia. Terus juga, kamu tuh di sini anak satu-satunya, siapa yang ngejagain kamu kalau nggak ada ibu, kata ibu tuh. Ya kan ibu umurnya masih panjang. Ya kalau namanya umur gak ada yang tahu Mona, dia bilang gitu kan. Sedih tuh Mang E, ibu saya nyuruh saya untuk nikah. Habis itu ibu bilang di hari Minggu malam, ibu bilang gini, Nok, ibu pulang nanti hari Selasa. Ibu bilang gitu Mang E. Ini kan rumah ibu, aku tuh bilang gitu. Iya aja, tapi rumah ibu jauh. Pikir aku mah kayak ngawur aja gitu ya Mang E. Karena kan ibu kan sakitnya emang suka ngelantur kalau ngomong tuh. Abis dari situ berkelanjutlah hari Senin. Saya melihat ibu saya kan baik-baik aja Mang E. Jadi udah sembuh, udah bisa kencing sendiri, udah bisa apa-apa sendiri gitu lah Mang E. Asalkan nanti pagi saya mandiin ibu, nyuapin ibu gitu kan. Saya mau cari kerjaan, saya ngelamar. Waktu pas itu terus ternyata saya dapat panggilan hari Selasa tuh Mang E. Nah saya bilang, Bu, Mona udah bisa kerja lagi. Ibu kalau ditinggal bagaimana ya gak apa-apa, ibu udah sembuh. Hari Selasa Mang E. Saya kepikiran sama omongan ibu saya. Ibu saya bilangnya mau pulang. Mang E, hari Selasa tuh hati saya damai Mang E. Bapak saya juga gak emosian. Saya gak emosian kan, kalau orang ngurusin orang sakit emosi kan kita. Saya tuh ini nih ke ibu saya, Bu, bentar dulu ya, saya ada panggilan di sekolah, saya mau interview, saya bilang gitu kan. Saya interview, pulang cuma sebentar Mang E. Jam 9 ngurus lagi ibu saya, ngurusin ibu saya. Ibu saya gak apa-apa, ngobrol-ngobrol. Tapi ya itu, di kursi roda tuh ibu saya, Nok, angkat lagi ibu Nok. Ya posisi ibu saya kayak gini, jadi minta dimajuin lagi. Nanti kalau udah maju minta dimundurin lagi, kayak gitu. Kayak gitu terus Mang E. Pas di jam 12 siang, saya abis makanin ibu saya kan makannya pakai serelak tuh. Tak suapin, saya ngeliat ibu saya matanya udah beda Mang E. Matanya udah clear gitu. Terus saya bilang sama bapak, Pak, mata ibu udah aneh, clear. Saya bilang gitu kan. Gak apa-apa, paling ibu tuh ngantuk, itu tuh belum tidur aja, kata bapak tuh. Terus saya tuh bilang gini, enggak Pak, beda, bilang gitu kan. Terus bapak liatin kan, si bapak bilang gini, Bu, bobo yuk di bawah. Udah 1 bulan ini ibu bobonya di kursi roda aja. Iya Mang E, ibu saya dari bulan Agustus di tanggal 18 itu ibu saya kan jatuh dari kamar mandi tuh. Jadi dijahit tuh kepalanya, ibu saya gak mau bobo di bawah lagi. Jadi bobonya di kursi roda aja Mang E.
sebulan itu pas di tanggal 17-nya ibu saya ini di hari Selasa bulan September. Bapak saya bilang seperti itu, ibu bilang gini, gak mau di bawah, bilang gitu, maunya di sini aja. Dipaksa Mang sampai karpet dadakan digosok, dicuci sama bapak saya. Tapi lama karena lama jadi diiniin pakai kain, segelar kain, minta tolong ke tetangga buat nurunin ibu saya. Terus ibu saya udah belepotan ngomongnya deh, udah belepotan bibirnya udah naik turun, busa, kayak keluar busa gitu. Ibu ngomong gini, Nok, ibu udah pengen pulang, tolong ambilin air cis di Masjid Agung. Air cis itu kepercayaan di warga situ, di warga kesepuhan. Air cis yang ada di Masjid Agung sumur 2, tapi yang bisa ngambil cuma 1 orang. Jadi ahlinya gitu. Si ahlinya ini akan berdoa sambil bawa tongkat atau keris gitu. Nanti kalau ketika didoain, si tongkat atau kerisnya itu akan goyang-goyang kuplak gitu. Nah, itu disebutnya air cis. Kalau misalkan ngambil buat orang sakit, kalau misalkan sakitnya emang waktunya udah nggak ada, dia meninggal, dia bakal cepat meninggal hari itu. Kalau misalkan dia masih umurnya panjang, sehat juga di hari itu Mang Ibu saya minta air cis tuh, posisi nggak ada uang Mang Terus ibu saya bilang gini, panggilin Mbak Gambreng deh, ibu pengen minta maaf. Terus lari Mang ke Mbak Gambreng, Mbak, ibu jaluk tulung, pengen minta maaf ke Mbah. Mana jare kayak si ibu pengen langka, saya bilang gitu Mang Terus, aduh Mbak Mona ada-ada aja, yang bener, iya udah beda ibu tuh. Saya tuh sambil nangis ya Mang Mbah ke rumah tuh ada anaknya juga, Mbah ibu minta air cis tapi Mona nggak ada uang Mbah, saya bilang gitu kan. Terus ibu yang ngomong dulu, Mbah titip Mona ya, bilang gitu, titip Mona, saya mau pulang, saya mau minta uang buat ambil air cis, dikasih 20.000. Ya ampun Mang jangankan uang 5.000, uang 1.000 waktu pas ibu sakit tuh nggak ada Mang Terus uang 20.000 dikasih tuh kan. Terus tuh ibu bilang gini, sana ambil air cis Mona, bilang gitu kan. Saya tuh mau nemenin ibu saya Bang Saya tuh anak satu-satunya. Apalagi ini bulan Agustus mengingat banget ibu saya Mang Terus abis itu tuh ya udah tuh saya ikutin ibu saya. Posisi kan muludan Mang itu tuh muludan, berhubung bulan ini juga muludan ya. Muludan tuh rame Mang Jadi buat minta airnya di Masjid Agung tuh rame, harus nungguin orang dulu. Ada yang kesurupan, ada yang minta tolong. Udah kayak gitu, saya nungguin sama Mbak Gambreng berdua. Di batin saya tuh, Mbah, saya pulang duluan ya. Saya mau nemenin ibu. Terus kata Mbak Gambreng, nanti kamu dimarahin sama ibu loh. Ibu kamu udah keras orangnya kayak gitu. Minta temenin. Sampai selesai pada asar Mang Pas pada asar itu, anaknya Mbak Gambreng datang ke masjid, bilang ke Mbak Mona, Mbak Mona ibu udah gak ada. Ibu saya nggak ada Mang saya dikabarin seperti itu. Saya dari Masjid Agung ke rumah kayak orang gila Mang saya teriak-teriak, surga saya nggak ada.
Saya tuh pikirannya saya juga anak satu-satunya, saya cuma deket sama ibu saya. Saya kalau misalkan sama bapak saya tuh cuman padu minta uang doang. Gak pernah ngobrol Bang sama bapak saya tuh. Jadi kehilangan ibu saya tuh benar-benar hancur. Saya pulang, posisi ibu saya sudah diikat sama kain putih kepalanya Bang Saya pulang, saya sampai, bapak katanya bisa ngobatin orang, bangunin ibu. Saya bilang bangunin. Saya teriak-teriak, Mona janji. Nggak kuat. Mona janji Bu, Mona bakal tetap di Islam. Mona bakal di Islam Bu. Mona bakal rajin sholat, bakal rajin ngaji. Puasa bakal terus puasa Bu. Ibu bangun, tapi tetap ibu saya nggak bangun Bang Mana lagi nggak ada uang Bang Ibu RW udah ngomong, Mbak ini mau dikuburin kapan? Emang dari dari warga tuh dikasih tuh dari Ibu RW tuh kayak buat pemandian, bayar lebih mandi. Tapi kan buat biaya kuburan dari mana Bang Masih bisa melanjutkan atau mau berhenti dulu? Berhenti dulu ya. Bulan ini soalnya bulan ibu saya. Pas lewat dari sini juga ada muludan tuh keinget ibu saya Bang Kita istirahat sejenak ya. Ditenangkan dulu ya. Jadi dari Mang dan tim juga mengaturkan bela sungkawa ya, turut berduka cita atas ibunya. Tapi kan saya mikirin buat biaya pemakaman itu kan Bang Akhirnya bapak tuh ke saudaranya ibu yang di Perum, ke saudaranya, tapi kakaknya ibu yang nganuin ibu tuh Mang pakai sapu lidi, tapi kakaknya udah meninggal jadi ipar gitu, iparnya ibu, kakak iparnya ibu. Terus ke situ di Perum minta tolong, dikasih bantuan Mang dikasih uang ya 1 juta, terus belum lagi ditambah orang kalau misalnya ke rumah kan gitu ngasih gitu, saudara-saudara yang lain ngasih, jadi bisa tuh buat nguburin ibu. Biaya kuburan aja tuh 1.200.000 Mang terus belum lagi ambulan 200.000 dan biaya lainnya kata bapak saya. Jadi ibu saya meninggal abis pada asar, langsung dikuburin abis isya. Malam itu juga dikuburin. Udah tuh saya masih sedih, masih nggak nyangka bahwa ibu saya nggak ada. Seharian dari ibu saya meninggal saya nggak bisa bobo Bang Yang di otak saya cuman saya bagaimana menjalankan hidup saya selanjutnya. Terus baru saya ingat ibu bilang cepat nikah. Di otak saya Mang saya kan perempuan ya Mang ya, anak perempuan. Bapak saya juga kayak gitu. Saya mikir ya udah saya mau nikah. Jadi saya memutuskan bilang ke pacar saya mau nikah. Kalau kamu mau terus sama saya mau nikah. Dia jawab iya. Seharian saya cuma mikirin saya mau nikah doang Mang Saya besok paginya ke makam ibu, nggak apa-apa itu Mang makamnya ibu seperti biasa. Hari kedua di makamnya ibu, itu makamnya burak. Ada fotonya kayak orang dicakarin gitu. Saya mikir ini apa ya? Emang Mang kan kata di Islam tuh kalau misalkan kita masih
susuknya masih nempel gitu kan sampai wafatnya, itu kan pasti ada gejala-gejala aneh ya Mang Ya itu waktu pas ibu meninggal susuk masih ada, masih nempel Mang Jadi waktu pas di dalam kuburnya saya nggak tahu bagaimana, tapi semoga ibu saya di sana ditenangin dan amal ibadahnya diterima. Tapi yang saya lihat makam kuburan itu cakar. Jadi saya beresin lagi, diberesin makamnya ibu sampai seminggu ya baru tuh nggak apa-apa. Setelah dari situ saya memutuskan untuk berhenti dari komunitas itu karena saya kan sudah berjanji sama ibu saya, tapi kan memutuskan dari komunitas itu saya nggak mudah Mang Jadi saya gimana nih cari alasan buat keluar dari komunitas itu. Saya bilang tuh sama si pacar saya, ya udah kita nikah. Kan kalau misalkan nikah, kalau misalkan satu jalur itu kita bakal satu sama, tapi kalau misalkan salah satunya beda jalur itu bakal beda frekuensi, kata suami saya. Setelah itu saya bilang bahwa saya mau menikah. Tapi Mang pas saya bilang mau menikah itu, gangguan di kuburan ibu saya juga aneh lagi Mang Dan itu lebih ngeri lagi, makamnya ibu bener-bener hancur, tapi nggak ada dokumentasi yang hancur bangetnya. Itu hancur banget sampai saya cuman bikin SG di Instagram itu tuh sampai pada komen, kok bisa makamnya hancur sehancur-hancur itu bener hancur Mang Diupload di Instagram? Diupload di Instagram. Berarti ada dokumentasi dong? Harusnya ada kan, tapi sama saya karena itu sudah banyak yang komen dan mengarahnya ke sana, saya kan nggak mau ibu saya yang udah meninggal ini dijelek-jelekin emang jadi saya hapus Mang waktu itu tuh. Jadi itu makam bener-bener hancur, sehancur-hancurnya. Saya bilang juga sama bapak saya, papannya entah kemana Pak, papan yang batok yang belakang kaki itu ada di belakang, yang batok kepala ibu saya ada di sana. Bener Mang Itu Jadi kira-kira perbuatan siapa? Manusia atau goib? Kalau manusia emang sejahat atau seusil itu ya sampai ke papan-papan Mang Itu papannya aneh, yang bagian belakang ke sana ke belakang, bagian kepala itu ke depan. Itu jaraknya jauh. Saya bilang sama bapak saya, Pak, makamnya ibu ada yang gorek sampai kedua papannya nggak ada. Saya benerin sendiri Mang itu kan pakai kaki, pakai tangan, sampai kaki saya boroken yang ini nih telapak tuh, karena kan pasti Mang mengenai komunitas ini mungkin saya ceritanya sampai di sini dulu ya Mang karena di bagian komunitas ini ceritanya masih panjang, mungkin nanti di video selanjutnya ya Mang ya. Jadi kisah ini masih panjang ya? Masih panjang Mang Juga nanti mungkin ketahuan makam ibu hancurnya kenapa itu, ketahuan nanti ya? Betul Mang Ada di kisah selanjutnya mungkin? Iya. Baik Sobat Malam Mencekam, karena waktu juga ya, jadi kisah ini harus ditutup sampai di sini. Insya Allah akan kita sambung di video selanjutnya. Dan ini juga menunggu komentar dari sobat semua ya. Mbak Mona, mudah-mudahan almarhum ibu diterima amal ibadahnya ya. Amin. Semua tim dan Mang juga mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Karena waktunya juga masih baru ya. Iya Mbak Mona juga menjadi pasangan yang samawa ya. Amin Mang Ini katanya sedang mengandung ya? Iya betul Mang Sudah berapa bulan? Ini sekarang 5 mau ke jalan ke-6. Mudah-mudahan lancar ya. Iya amin. Baik sobat, terima kasih. Dan jangan lupa untuk menantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa pula tulis komentar di bawah tentang kisah dari Mbak Mona ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.